Oke, kita pasang lagi tombol-tombolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau memperbaiki kerusakan keyboardnya. Dan kebetulan pada laptop ini ada kerusakan di bagian layar, dan saya melakukan pengecekan layarnya. Dan ternyata keyboardnya pun bermasalah, dan ini saya menggunakan layar lain ya untuk mengecek kondisi layarnya, dan ternyata harus ganti layar. Dan secara bersamaan keyboardnya pun bermasalah ya. Oke, langsung saja ke pokok masalahnya. Di sini saya mau memperbaiki keyboardnya karena berhubung layarnya sudah ketahuan memang harus ganti. Dan untuk keyboardnya di sini ada huruf yang nyala ya. Di sini kebetulan F9, di tombol F9 ini tandanya kuning atau mijit ya, atau dengan kata lainnya on. Oke, efek dari F9 yang aktif ini akan berpengaruh ke tombol yang lain gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan buat teman-teman yang merasa tombol keyboardnya tidak berfungsi, misalkan anggaplah enter ataupun tombol yang lainnya, itu belum tentu tombol tersebut yang bermasalah. Oke, kadang-kadang tombol lain yang tidak ketahuan yang bermasalahnya ya, penyebabnya. Oke, langsung saja kita lakukan pengecekan. Kita pijit-pijit semua tombolnya, nanti huruf apa saja yang tidak keluar ya. Oke, oke, jelas ya. Di sini banyak sekali tombol-tombol yang tidak berfungsi ya. Oke. Jadi ketika kita menghadapi masalah seperti ini, kita fokuskan dulu di tombol yang mijit ya, yaitu F9. Ini kalau kita gunakan aplikasi untuk mengecek keyboardnya. Oke. Dan kalau digunakan di aplikasi seperti Microsoft Office, ini kita tidak akan tahu bahwa ada tombol yang on ataupun mijit sendiri itu adalah F9 ya. Tahu-taunya kalau di Microsoft Office adalah huruf W, R, Y, U, dan O, dan tutup kurung, enter, titik 2 dan lainnya tidak aktif ya. Sementara F9 nya nggak ketahuan ya. Tetapi kalau kita menggunakan aplikasi untuk mengecek keyboard ini, kita akan mudah mengetahui tombol yang tidak bisa digunakan di Microsoft Office ya, yang tidak biasa maksudnya. Oke, langsung saja. Seperti biasa, untuk penanganan pertama adalah kita fokus di huruf yang atau di tombol yang mijit ya, dengan tanda warna kuning. Oke, karena di sini saya menggunakan color white-nya atau putih.
Dan gimana kalau kita menggunakan hitam? Kalau hitam, yang midget jadi putih seperti itu ya. Oke, karena saya biasa menggunakan colornya yang putih. Oke, jadi yang midget tuh warnanya jadi kuning. Oke. Jadi biar sama, teman-teman gunakan untuk colornya di putih aja ya. Oke, langsung saja kita tangani. Langkah sederhana untuk proses awal perbaikan adalah dengan cara kita memijit ya, tombol F9. Oke, dengan cara pijit dan tahan. Pijit tahan. Ini kita lakukan sekitar 5 atau 6 kali pijitan. Oke. Kita coba lagi sekarang, pijit lagi. Dan ini tidak ngaruh ya. Di sini F9 tidak berfungsi sama sekali. Oke. Dan langkah yang kedua adalah kita membuka tombolnya ya. Oke, kita buka tutup tombolnya agar pada saat kita melakukan pemijitan lebih bertenaga. Oke, kita buka tutup tombolnya ya. Oke, dan dalamnya banyak sekali debu dan juga kotorannya. Kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, dan sekarang F9 nya aktif lagi. Kita lakukan pemijitan hanya menggunakan tangan saja ya, tapi dengan keadaan tombolnya sudah terbuka ya. Oke, coba perhatikan. Sekarang tombolnya sudah berfungsi ya. Oke. Itu ya. Mungkin karena banyaknya kotoran atau debu ya, sehingga tombolnya terganjal, sehingga menimbulkan tombolnya menjadi on atau midget sendiri. Oke, kita sekarang reset ulang dan kita coba melakukan pemijitan. Oke, bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari aktifnya F9 tersebut? Oke, apa ada pengaruhnya? Oke.
Oke. Dan silakan teman-teman cek di waktu sebelumnya, sebelum F9 nya bermasalah atau mijitnya, apa pengaruhnya dan apa perbedaannya setelah F9 diperbaiki. Oke. Dan sekarang masih banyak tombol yang bermasalah atau tidak berfungsi. Oke, banyak sekali. Oke. Kontrol yang ini tidak aktif ya. Sekarang F9 nya sudah, kita pasang lagi. Oke, sekarang kita coba di ini, enter kontrol sebelah kanan, W juga, R, Y, U tidak bisa ya, O juga nggak bisa. Oke, berarti masih banyak tombol yang belum bisa ya. Di sini ada page up, ada home juga, ada page down juga, sama-sama nggak bisa. Oke, sekarang kita coba tombol yang tidak aktif. Kita mulai dari W ya. Tapi di sini ada F1 yang nggak aktif, atau kita coba ke F1 dulu ya. Sini kita buka F1 nya. Satunya kita bersihkan. Oke, dan sekarang kita lanjutkan pemijitan di F1 ya. Oke, kita jangan terlalu banyak memijitnya ya, sekitar 5 kali saja. Kalau tidak berpengaruh kita stop ya. Untuk F1 kita beralih ke huruf W. Oke, kita coba huruf W nya. Jangan lupa kita bersihkan juga. Kita lakukan pemijitan. Lima kali. Kita bantu dengan media. 2, 3, 4, 5. Kalau masih belum berpengaruh, kita ganti ke tombol lain, R. Kita pindah ke R.
Oke, kita pindah ke R dan lakukan pemijitan di tombol R. 2, 3, 4, 5. Kita bantu dengan media. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau masih belum berpengaruh di huruf R, kita pindah ke Y. Oke, kita pindah ke Y, dibersihkan dulu. Kalau sudah, kita pijit. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 tidak berpengaruh. Kita lakukan dengan media bantuan. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak berpengaruh ya. Dan kalau memang ini masalahnya adalah lengket atau kotor, biasanya dengan beberapa kali kita memijit itu akan ada reaksi ya. Dan kalau tidak ada reaksi, ada kemungkinan di jalurnya yang bermasalah. Oke, di huruf U kita lakukan juga. Oke, tidak ada. Dan seperti ini seterusnya ya. Kita lakukan di tombol-tombol yang tidak keluar ya. Dan biasanya tombol-tombol ini dipengaruhi juga sama tombol yang lainnya. Tidak, kita pindah ke tombol yang lain. Oke. Dan belum membuahkan hasil. Oke, kita pindah lagi ke tombol yang lain. Ini juga banyak kotorannya, kita bersihkan juga ya. Lalu kita pijit lagi. Ternyata tidak. Kita pindah ke enter. Ini enternya tidak bisa mijit. Kita bersihkan dan kita pijit-pijit juga. 3, 4, 5. Tidak berpengaruh. N ada, page down, page up nya gak ada, home juga gak ada, delete nya ada. Oke, kita fokus di tombol 3 ini lagi. Kita lepas, kita lepas aja semua. Oke, kita sama-sama lakukan pemijitan.
dari atas dulu. Oke. Oke. Dan sudah beberapa tombol dan ini hampir semua tidak membuahkan hasil ya. Dua, tiga, 4, 5 masih tidak berpengaruh. Oke lah. Dan tinggal satu lagi di tombol kontrolnya ya. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, tombol kontrolnya kita pijit. Oke ya, jadi ini tidak ada pengaruh sedikit pun ya. Setelah kita lakukan pemijitan di masing-masing tombol ya. Oke. Dan ini ada kemungkinan jalurnya ada yang putus ya. Oke, kita cek lagi. Barangkali masih ada. Oke. Dan sekarang ada tambahan X-nya yang nyala ya. Oke, kita buka juga tombol X-nya. Kita bersihkan. Oke, kita pijit. Kita pijit-pijit lagi tombolnya. Oke. Dan kalau kondisi seperti ini, kita jangan terlalu memaksakannya. Dan biasanya ini diakibatkan ada jalur yang putus ya. Oke.
ini ada jalur yang putus dan memang harus dilakukan penggantiannya. Apalagi kalau lihat kondisinya bagian dalam keyboard seperti ini ya, banyak sekali kotoran, jadi kemungkinan jalurnya putus itu akan semakin besar ya. Oke, jadi untuk perbaikan keyboard, kalau kita pijit sudah dibuka tombolnya ya, udah seperti ini, dan kita pijit-pijit tidak membuahkan hasil ya, dan kita sudah fokus perbaikan di tombol-tombol yang pijit sendiri tetapi tidak, dan itu biasanya jalur yang bermasalah ya. Jadi kesimpulannya buat teman-temannya yang mencoba memperbaiki keyboard sendiri, jadi seandainya tombol yang mijit sendiri sudah bisa diatasi ya, seperti tadi yang saya lakukan, ternyata tidak berpengaruh terhadap tombol yang lain, ini ada kemungkinan jalurnya putus ya. Oke, dan biasanya kalau normal ketika ada tombol yang mijit sendiri dan ketika sudah kita perbaiki atau sudah kembali normal, biasanya efeknya akan berpengaruh terhadap tombol lain yang tidak bisa jalan, bisa kembali normal juga ya. Dan ternyata ini tidak berpengaruh apa-apa ya. Kalaupun sudah kita perbaiki, tombolnya ini tidak berpengaruh apapun. Oke. Dan kalau sudah seperti ini ya, kita harus ganti keyboard. Kita harus ganti keyboard. Tapi setidaknya kita sudah berusaha ya. Kita sudah berusaha untuk memperbaiki. Kalaupun harus ganti ya, itulah adalah jalan terakhir ya. Oke, kita pasang lagi tombol-tombolnya. Oke ya, semua tombol sudah dipasang lagi dan kita coba matikan dan kita nanti nyalakan lagi ya, apakah ada lagi perubahannya. Oke ya, sekarang kita coba deteksi lagi apa
penyakitnya masih sama. Dan kalau jalur biasanya tidak ada perubahan ini, kerusakannya akan masih tetap sama. Ini hanya untuk memastikan saja ya, kalau kerusakan ada pada sirkuitnya ya. Oke, coba perhatikan. Dan kerusakannya masih di tombol yang sama, tidak ada perubahan. Oke. Dan ini tandanya adalah jalur keyboardnya yang rusak. Oke, jadi itu ya cara mengetahui jalur keyboard yang rusak dan memang tidak bisa diperbaiki, dan jalan terakhirnya harus ganti keyboard baru ya. Oke, jadi saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.